Siapa di antara kalian yang semester ini seharusnya sudah wisuda, tapi ternyata terhambat karena wabah corona? Salah satu universitas di Jepang menemukan cara baru yang jenius dan unik untuk mengadakan upacara wisuda tanpa mengharuskan mahasiswanya muncul. Dilansir dari Board Panda, BBT University di Jepang baru-baru ini menyelenggarakan upacara kelulusan di Hotel Grand Palace di Tokyo pada tanggal 28 Maret lalu. Mereka memanfaatkan teknologi untuk menghadirkan mahasiswanya secara virtual tanpa harus datang secara fisik. Cara ini sangat membantu mencegah penyebaran coronavirus. Para wisudawan secara remote mengoperasikan robot yang mewakili mereka di tempat acara wisuda untuk menerima sertifikat kelulusannya. Ada 4 robot yang digunakan sebagai perwakilan lulusan dari 2 departemen. Para wisudawan secara remote mengoperasikan robot Newme dari jarak jauh. Robot-robot ini dikembangkan oleh Anna Holdings. Masing-masing memiliki layar tampilan yang menunjukkan wajah mahasiswa yang mengoperasikannya dan lengan robot untuk menerima sertifikatnya. Robot ini juga mengenakan pakaian kelulusan. Sementara wisudawan yang lain ikut berpartisipasi dalam upacara kelulusan secara online dengan Zoom. Keren juga ya? Jika Anda meninggal, apakah Anda ingin dimakamkan bersama dengan barang kesayangan Anda? Motor atau mobil mungkin? Seorang politisi kenamaan Afrika Selatan meninggal pekan lalu dan minta dimakamkan bersama dengan mobil Mercedes kesayangannya. Sekede Bufton Pitso, politisi sekaligus mantan pemimpin partai UDM, meninggal minggu lalu setelah pingsan saat ia berjalan menuju limosin Mercedes E500 tahun 90-an kesayangannya. Mantan pengusaha ini pernah membeli mobil-mobil Mercedes, tapi terpaksa dijual setelah mengalami masa sulit. Di tengah kesulitan yang ia alami, mendiang berhasil membeli sebuah mobil Mercedes E500 bekas. Meskipun mobil itu rusak dan tidak bisa dikendarai, ia masih menikmati waktunya sambil mendengarkan radio bersama mobil itu dan bahkan memberitahu keluarganya bahwa ia ingin dimakamkan di dalam mobil itu ketika ajalnya tiba. Orang yang bertanggung jawab dalam pemakaman Pitso mengaku permintaan mendiang tidak biasa, sulit, dan cukup membuat stres. Tabiso Mantutle, Direktur Parlor Funeral Parlor Pomolong, mengatakan, "Kami harus memastikan bahwa kami mengukur dengan benar untuk mengubur mobil sepenuhnya dan membangun jalan untuk menempatkannya di dalam kuburan dan menyelesaikan administrasi." Jenazah didudukkan di kursi pengemudi di dalam mobil Mercedes kesayangannya, beserta dengan seatbelt dan tangannya yang memegang kemudi. Makam digali sedalam 8 kaki dengan ekskavator dan beberapa orang secara perlahan menurunkan mobil ke dalam liang lahat. Semoga mendiang beristirahat dengan tenang di dalam mobil kesayangannya untuk selamanya. Seorang pasien warga negara Nigeria menggigit wajah perawat saat ia dirawat dan diisolasi karena COVID-19 akan menghadapi dakwaan pidana saat ia sembuh nanti. Menurut Shanghaiist, insiden ini terjadi pada tanggal 1 April lalu di sebuah rumah sakit di Guangzhou, Provinsi Guangdong. Tersangka sekaligus pasien diidentifikasi seorang pria berusia 47 tahun bernama Okon Kwon-woye Chika Patrick menolak menerima perawatan dan mencoba untuk kabur dari rumah sakit. Ketika perawat mencoba untuk menghentikannya, dilaporkan Patrick mendorongnya ke lantai, menyerangnya, dan bahkan menggigit wajahnya. Perawat tersebut mengalami luka pada wajahnya dekat mata. Ia juga mengalami cedera ringan pada leher dan pinggangnya. Masih belum jelas apa penyebab pria tersebut mengamuk. Diketahui pria tersebut tiba di Guangzhou pada tanggal 20 Maret dan pada tanggal 23 Maret ia segera dimasukkan ke ruang isolasi setelah dites positif terinfeksi COVID-19. Kini ia sedang dirawat di bawah pengawasan polisi.